Balik di tutorial Django. Pertemuan kali ini kita akan belajar CRUD atau create, update, delete dengan Django MySQL. Sebelumnya kita sudah setting Docker file, Docker Compose, terus file recruitment untuk dependencies-nya. Di sini sudah ada project API Django dan apps-nya Books. Di video sebelumnya juga kita sudah buat untuk get datanya dan juga untuk nge-save datanya, insert data. Kita lanjut dengan untuk fungsi delete, kemudian update dan seterusnya. Nah, kita coba jalankan ini menggunakan Docker. Kita jalankan project kita dengan Docker. Kita nyalakan dulu Dockernya. Oke, Dockernya sudah running ya. Dockernya sudah running. Sini kita Docker Compose up. Kita tunggu prosesnya. Oke. Sini kita untuk menguji API-nya, karena kita menggunakan API bukan tampilan HTML. Nanti kita menggunakan yang namanya REST client. Misalkan teman-teman download REST client, install di Visual Studio Code, atau nanti kita juga bisa menggunakan Postman. Silakan teman-teman mau gunakan yang Postman atau menggunakan REST client extension. Saya menggunakan REST client untuk tutorial kali ini. Kita cek di Dockernya. Oke, ini Docker sudah jalan di port 8000. Kita minimize. Sekarang kita coba untuk nge-get datanya. Kita buat satu file baru di sini, testapi.rest. Oke. Nah, itu kita get dulu, terus URL-nya http, kita jalankan di localhost 8000 slash URL kita itu books ya. Nah, ini books. Oke. Oops. Nah, seperti ini. Kemudian content type-nya application JSON. Request-nya kosong. Kita tanpa parameter data, kita nge-get saja. Nanti untuk post datanya baru kita gunakan
parameter data. Coba kita jalankan ini, klik di send request. Nah, di sini sudah ada hasilnya di sebelah kanan. Sudah ada data beberapa di sini, ada 2. Nah, di database kita ada 2. Ya. Kita coba update. Kita coba ngupdate dari database-nya, lalu kita nge-get ulang. Harusnya di sini yang pengarang yang ID kedua sudah berubah ID-nya. Oke, kita tutup. Lalu untuk metode postnya ini kita ngupdate data. Kita gunakan post, URL-nya sama, terus content type application JSON. Kemudian request-nya di sini kita memiliki request sesuai model ini ya. Oke, created ad-nya kita kosongin karena nanti otomatis mengambil jam sekarang, waktu sekarang. Kita ambil ini, misalnya belajar Django MySQL. Kemudian pengarang, kita nama channel, lalu tahun terbit 2024. Oke, kira-kira data yang akan dipost seperti ini. Kita send request. Oke, ini sudah masuk ke database dengan ID ketiga, judulnya belajar Django MySQL. Kita coba buka database dari sini, refresh. Nah, ini sudah masuk ya. Tutup. Nah, sekarang di view, sekarang kita akan menambahkan untuk fungsi update, kemudian fungsi delete, kemudian partial update, dan detail datanya. Oke, kita buat dev API view dulu. Untuk metodenya kita get, ini bersifat array, tipe array dan path, kemudian patch, kemudian delete. Oke, kemudian dev book detail, requestnya, kemudian primary key. Kita try catch di sini, book sama dengan book dot object dot get by primary key. Ini sudah, dan ini save ya. Oke, kita sudah import ini, book serializer sudah, dan sekarang except. Oke, except book dan
does not exist. Jika tidak ditemukan primary key-nya, maka return just response dengan status dot http 404 atau not found. Oh, ini sama dengannya. Nah, sekarang kita coba bikin kondisi jika metodenya request method sama dengan get, nanti ngambil detail datanya, serializer sama dengan book serializer ini, kemudian book yang ini ya, kemudian return response serializer.data, serializer yang ini. Else if atau elif jika requestnya method sama dengan 4, maka serializer dan book serializer, book yang ini data sama dengan request.data. Ini untuk ngupdate datanya nanti berdasarkan primary key-nya ya, yang ini. Nah, untuk ngupdate data ini kita perlu untuk memvalidasi. Misal di model ini kita harus mengisi judul, pengarang, dan tahun terbit. Nah, jika requestnya ini nanti misalkan pengarangnya tidak ada, gak akan return error atau tidak valid. If serializer is not valid is valid, maka serializernya kita save untuk save datanya, kemudian kita return berhasil tersalur data. Tetapi kalau misalkan post datanya ini tidak valid, maka kita return response status serializer.error dengan status http 400 atau get request. Oke, kita buat sampai dengan patch dan delete nya langsung. request.method patch, kemudian serializer sama dengan book serializer. Kita ngambil book data sama dengan request.data, lalu
kita ngupdate secara parsial. Sama dengan true. Sama dengan yang update yang di atas ini. Kita ngecek jika post datanya valid, maka kita nge-save. Jika tidak, maka tampilkan error ya. Kita ambil dari sini, copy aja biar cepat. Oke, if serializer. Sekarang untuk delete-nya, start method sama dengan delete, maka book dot delete. Oke, kita return responnya, response sama dengan status dot http 204. Oke, nah ini ya, kita punya metode di sini ada 4, get, path, fetch, delete. Nah ini untuk ngambil datanya dulu dari database berdasarkan primary key-nya. Kalau misalkan primary key-nya itu tidak ditemukan, atau data dari primary key tidak ditemukan, maka akan tampilkan status not found. Nah, ini untuk ngambil detail serializer dari book yang di sini, yang try except, lalu ditampilkan datanya. Nah sekarang ini metode path untuk ngupdate data berdasarkan request dari REST client kita nanti. Untuk pengecekan jika requestnya valid, maka akan disimpan ke database dan menampilkan datanya kembali. Jika tidak, maka akan ditampilkan pesan errornya dengan status bad request. Nah, sedangkan yang di sini patch ini untuk mengupdate secara parsial, sama dengan yang update di atas. Kita harus ngecek dulu requestnya valid atau tidak. Jika valid, maka save ke database. Nah, sedangkan ini untuk ngedelete database berdasarkan primary key yang kita kasih nanti di sini. Oke, ini sudah selesai. Dan kita tambahkan URL-nya. Tambahkan URL-nya di sini di book, kemudian URL. Dari sini ada 2 URL, satunya yang di project kita yang ini, lalu ini URL yang di apps kita. Jadi kita tambahkan di yang apps ya, book, lalu primary key-nya bersifat tipe integer. Kita taruh di sini. Primary key kita kan ID ya, ID yang di sini. Oke. Kita simpan di variabel di ini, variabel pk, kemudian ini, lalu mengarah ke books ini ya, books detail. Kita import dulu books detailnya. Book detail dengan nama book detail. Kita save. Nah, sekarang kita coba menggunakan REST client ini
di sini. Setelah tes menggunakan REST client, kita coba menggunakan Postman. Kalau mungkin teman-teman lebih familiar dengan Postman, ini kita copy saja dari atas. Metodenya get, kemudian primary key nya misalkan yang ketiga ini. Oke, page not found dengan ini. Di sini URL-nya sudah betul. Books, page. Oke. Tepain di sini. Oke. Oops, not found. Bentar, content type. Oke. Not found. Books. Ini kayaknya ini. Oops, bentar, kita lupa gini ya, compose up ulang ke dockernya. Compose up, jangan lupa ketika kita ada perubahan di project kita compose up supaya terupdate di dockernya, karena kita menggunakan docker ya. Oke, dockernya sudah jalan. Kita jalankan requestnya kembali dan kita mendapatkan detail dari books dengan ID ketiga. Kalau kita rubah ID-nya, kita kecilkan ini. Harusnya di sini berubah jadi ID yang kedua ini ya. Ini yang kedua, ID yang kedua, Python 2. Yang ini berarti get data by ID-nya sudah jalan. Sekarang kita coba ngupdate datanya dulu. Kita copy saja yang ini, taruh di bawah sini. Oke, books. Nah, sekarang kita akan ngupdate books dengan ID ke-1 menjadi belajar Django, belajar Python. Oke, Python. Tahunnya misalkan 2023. Nah, di sini data kita dengan ID pertama ini masih Python, terus tahun terbitnya 2024. Oke, kita ngupdate ya. Method not allowed of pass ya. Sini harusnya path. Kita request. Oke, berhasil belajar Python. Coba kita ngecek ke database-nya, ini sudah berubah ya. Berarti path-nya sudah oke yang ini. Sekarang kita coba yang patch yang ini. Kita copy saja ini. Oke. Apps. Sekarang kita ngupdate data yang sama, yaitu ID yang pertama, misalnya belajar Python, belajar dasar Python.
Kita send request. Oke, ini sudah berhasil juga. Kita ngecek. Belajar dasar Python. Nah, kalau misalkan kita ngegetnya dari aplikasi kita ini, box dengan ID yang pertama, hasilnya akan sama, belajar dasar Python. Sekarang delete, kita copy lagi requestnya ini, taruh di bawah, dan ini metodenya delete ID yang kedua misalnya. Delete ID metode yang ini kita hapus saja karena tidak ada request data, kita requestnya by URL ini. Kita cek di sini data kita ada 3 ya. Nah, sekarang kita mau menghapus data dengan ID yang kedua. Ini kita delete. Tara, no content, berarti berhasil karena di sini kita taruhnya respon ini ya, respon no content. Coba kalau misalkan kita rubah di sini 200 misalnya, 200, terus datanya misalkan data berhasil dihapus. Oke, kita save dan jangan lupa kita compose up ulang, Ctrl C, compose up. No migration to apply, tidak ada migration yang berubah. Oke, ini sudah jalan. Sekarang data kita sisa 2 ya, 2 data. ID yang ke-1 dan yang ketiga. Sekarang kita menghapus ya ID yang ke-1 misalnya. Kita ganti di sini ID 1, lalu kita delete. Oke, ini data berhasil dihapus dengan HTTP responnya 200. Kita save. Nah, ini kita CRUD biasa sebagai dasar. Berikut kita akan belajar menggunakan middleware di loginnya Django ini. Kita batasin dengan middleware. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe-nya ya.